berdiskusi. Atau bagaimana Pak Tukiman? Karena Ibu. untuk yang teknis belum, Terima apakah yang kasih. teknis dulu? Supaya nyambung, kita langsung berdiskusi untuk masalah apa tadi, aspek penilaian, tapi kita batasi sampai jam berapa ya Bu? Untuk 15 menit? 15 menit. Nanti setelah itu akan kami jelaskan tentang aspek teknis cara kita menggunakan aplikasi yang seringkali tadi sudah dijelaskan Ibu Reni bahwa beberapa teman kita itu kadang salah memasukkan data. Ini sudah ada yang raise hand, monggo. Nyun sewu, Bunda Reni. Boleh bertanya, J? Yes, silakan Bu Agriati SMA Negeri. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Reni yang terhormat. Saya ingin menanyakan, memang ada titipan. Yang pertama Bunda, sertifikat diklat yang nilainya itu C, apakah itu bisa digunakan atau tidak? Satu. Yang kedua Bunda, untuk video pembelajaran yang berisi inovasi pembelajaran, apakah itu dimasukkan dalam karya inovasi atau ke alat peraga? Sederhana ya mungkin. Yang ketiga Bunda, buku pedoman guru selama ini saya belum pernah menggunakan. Itu apakah ada batas minimalnya? Kalau perangkat lengkap itu kan 27 macam. Itu minimal berapa? Yang terakhir, yang keempat, mungkin nyuwun gambaran yang paling esensial untuk maju ke 4D itu apa Bunda, kan beda. Terima kasih, matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Agri. Nah, karena hari ini kita fokusnya yang 4A ke bawah, maka pertanyaan yang terakhir tidak saja, besok diskusi sendiri ya Bu ya. Oke, gitu ya. Kemudian tadi yang pertama, diklat. Jika diklat itu nilainya C, dinilai atau tidak? Tetap dinilai. Ya. Jadi tetap dinilai. Ya, yang penting tetap ada laporan pengembangan dirinya, gitu ya. Karena itu yang kami nilai bukan lulus dan tidak lulusnya, tapi sudah mengikuti. Ya. Oke, begitu Bu Agri ya. Tadi untuk yang diklat. Yang kedua tadi apa nganti lali aku? Yang saya itu dapat digunakan ya, tapi buktinya di lapangan teman kami Bunda itu nilainya C enggak dinilai itu. Dinilai kok Bu, dinilai. Ya. Oke, dinilai. Ya, kemudian untuk yang pedoman guru ya. Bapak Ibu dalam menilai itu kami melihat golongan Bapak Ibu. Semakin tinggi Bapak Ibu pedoman gurunya tentu harusnya ya semakin berkualitas ya. Nah, begitu. Karena tidak ada ketentuannya harus berapa ini ya, karena bermacam-macam ya, ada SLB, ada SMK. Silakan dipelajari pada lampirannya. Terima kasih sekali Bu Agri. Ini saya langsung saja ya Pak Tukiman dari Cangkringan. Mohon izin Bu. Cangkringan. Saya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Siapa Pak Waka Kurikulum ini kalau nggak salah? Ya, silahkan Pak. Pak Yunan Bu dari Pak SMA Yunan. 1 Cangkringan. Terima kasih Bu Reni. Yang akan saya tanyakan Bu, ini terkait dengan artikel. Ya, artikel yang belum sempat dinilaikan karena katakanlah sudah terbit di di penerbitan yang sudah ber-ISN ngaten Bu. Cuman ketika mau kita nilaikan pada tahun yang bersangkutan, itu kita belum tahu kalau artikel kita sudah dimuat. Katakanlah
Jumat tanggal 20 November misalnya. Iya. Kita sudah lewat Tahun berapa? apa namanya? Tahun berapa? Tahun 2020, Bu Reni. Itu masih bisa dinilaikan. Oke. Beliau tahun 2021 naik pangkat tidak? Tidak. Tidak. Bisa dinilaikan, Pak. Ya. Oh, tetap masih bisa nggih, meskipun sudah tahun lalu nggih, Bu nggih. Iya, ya, masih bisa dinilaikan dan tadi sudah kita jelaskan untuk yang karya 2019, 2020 karena tahun 2021 kan belum mengalami kenaikan pada tahun itu ya. Maka silahkan dinilaikan dan tetap ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa itu benar-benar karya asli dan belum dinilaikan. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima Pak kasih, Ahmad. Bu Reni. Ya, mohon bertanya, Bu. Pak Ahmad, dari mana, Bapak? Saya dari SMK Negeri 1 Ponjong. Oh ya. Ini mau menanyakan untuk berkas, Bu, untuk karya inovatif berupa alat peraga video pembelajaran. Itu tadi kan ada keterangan untuk berkasnya tidak di-CD-kan tapi di flash disk-kan. Iya. Tapi untuk sekarang biasanya kan sudah memungkinkan itu di-upload di media sosial, misalnya di YouTube. Nah, misalnya untuk kalau di laporannya itu cukup dikasih kayak barcode atau link yang menyertakan flash disk karyanya sendiri, atau cukup disimpan di drive atau disimpan di YouTube-nya dan sebagainya itu. Karena sekarang kan sudah model seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali Pak Ahmad, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, untuk karya-karya yang di YouTube kan seperti tadi, tetap laporannya dibuat ya, Bapak ya. Laporannya dibuat secara lengkap, kemudian link YouTube-nya disertakan, ya, link YouTube-nya disertakan. Hanya kami ini kesulitan karena kami kan tidak bisa ngeklik linknya ya, karena yang kami pegang itu adalah laporan kertas, sehingga kalau kami harus ngetik link YouTube-nya itu sering kesulitan. Ya, itu untuk kedepannya mungkin nanti apabila kita sampai pada kita sudah benar-benar online, kita tinggal bisa klik YouTube-nya. Oke, tapi mungkin akan lebih baik ya jika tetap disertakan flash disk-nya ya Pak ya. Tapi di laporan link-link YouTube dan screenshot-nya itu tetap dicantumkan untuk melengkapi laporannya. Kemudian untuk yang misalnya pakai Google Drive, itu tadi juga permasalahannya Bapak tidak boleh mengirim kepada penilai linknya secara langsung ya, sehingga itu yang menjadi kesulitan. Karena kalau misalnya Bapak mengirim linknya ke saya kan Bapak jadi tahu saya yang menilai. Nah, itu melanggar etika gitu ya Pak ya. Karena sementara kita masih berbasis kertas, maka sementara Bapak tetap pakai flash disk. Begitu nggih? Ya. Oh ya Bu, terima kasih. Matur nuwun Pak Ahmad, salam sukses. Mohon izin bertanya, Bu. Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada sedikit ketersinggungan barangkali. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tentang karya inovatif. Penilaian di buku 4 itu khususnya di musik ya, seni musik. Iya. Di situ ada pernyataan bahwa minimal durasi 30-60 menit. Nah, ini di kami itu sudah mati langkah karena musik secara real itu durasinya
tidak sampai situ. Satu lagu itu, lagu Mars itu hanya 1,5 atau 2 menit. Iya. Itu. Jadi kalau 30 itu berarti kan kumpulan. Iya. Nah, kita sudah mati langkah di sana. Iya. Tidak bakal ternilai karya saya, karya teman-teman. Itu yang pertama. Adakah kebijakan yang lain? Nah, masih terkait dengan itu, kemudian harus direkam dengan jasa recording yang profit. Nah, ini juga kami bermasalah karena terlihat sampai sekarang yang entertain itu kan sudah kolab semuanya, termasuk jasa recording. Apakah itu harus jasanya harus berizin atau hanya home industri seperti itu, bisa enggak? Oke. Atau fasilitas sekolah? Itu pertanyaan pertama, Bu. Yeah. Kedua, selama ini ruang komunikasi dengan asesor itu tertutup, absolut. Asesor itu absolut. Menurut saya nih loh, Bu, maaf sekali. Jadi mohon kami dari guru diberikan ruang komunikasi agar kekurangan penyusunan Dupak itu bisa direvisi di periode berikutnya. Karena selama ini kadang-kadang tidak dinilai, tapi tidak ada catatan. Jadi kekurangannya apa, kemudian harus diusulkan kapan, kemana. Nah, kalau bisa itu ya asesor membuka diri komunikasi, ruang komunikasi, kemudian muncul nama. Jadi guru si A, asesor si B dan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak. Lebih baik. Terima kasih atas. Mohon izin saya jawab karena kasih. waktunya sedikit, J. Bapak, Pak Supriyadi, pertanyaannya untuk seni musik, Bapak, lagu, J. Lagu itu bisa bertanya, Bu. Itu 6 judul. Ya betul. Ya, sederhana 3 judul. Di sini tidak ada ketentuan sampai harus tadi apa yang durasi 60 menit jam. Yang tadi itu tepat guna, Bapak, yang 60 menit ya. Jadi untuk musik berbeda. Kemudian kalau aransemen itu 10 aransemen, yang ini, begitu. Kemudian itu recording tadi harus yang profit atau dengan fasilitas sekolah bisa ini ya Bapak ya. Nanti dibaca lagi untuk lampiran 12, penciptaan karya seni ya, penciptaan karya seni itu nanti dibaca secara ini lagi ya Pak ya. Gitu. Kemudian tadi tentang, mohon sebentar ya, saya baru bicara. Saya lanjutkan dulu ya. Untuk Pak Priyadi, untuk yang dinilai itu memang tidak boleh berbicara, tidak boleh tahu siapa yang menilai, sehingga jika nanti akan dijelaskan juga oleh Bapak Tukiman bagaimana prosedur jika teman-teman ingin bertanya nanti melalui balai, kemudian nanti akan disampaikan ke Dipora, tapi bukan penilai itu menutup diri karena memang tidak boleh Bapak ya. Kami tidak boleh, Bapak tidak boleh tahu siapa yang menilai, saya juga tidak boleh memberitahu saya menilai siapa. Demikian Bapak Supriyadi, mudah-mudahan dengan forum ini diharapkan inilah cara bagaimana tim penilai itu membuka diri. Ini membuka seterbuka-bukanya seperti ini, tidak boleh membuka secara pribadi, Saya tidak boleh ketemu secara pribadi sama Pak Priyadi. Begitu. Terima kasih. Barangkali mungkin harus ada standar yang sama yang bagus, jadi tidak ada standar ganda. A si B itu beda nilai. Oleh karena itu, Bapak mohon maaf, Bapak sabar, Bapak, jadi perlu ketahui, Bapak, kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama semua tim. Ya, pemahaman yang sama dan kami memiliki niat apa yang kami pegang, yaitu yang sedang kami berikan kepada Bapak, itu pun juga dipegang oleh teman-teman guru.
sehingga kita sudah saling tahu apa yang penilai harus lakukan dan apa yang harus disusun oleh teman-teman yang dinilai. Begitu, Je. Jadi terima kasih, Bu. cara kami terbuka adalah dengan cara seperti ini. Demikian, Bapak Ibu. Berikutnya, Bu Reni bisa saya bertanya dilewati, Bu Reni. Oh, saya Pak Widiat Moko. Ya, tadi saya dilewati terus. Pak Widiat Moko dulu, terima kasih. Yang pakai Oppo Reno ditulis dulu namanya dan sekolahnya mana. Kalau tidak ada identitasnya tidak saya jawab. Pak Widi, silahkan Pak Widi. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 4, Bu. Ingin bertanya ini. Jadi gini, tadi kan Bu Reni menjelaskan bahwa yang naik pangkat tahun 2021 di bulan Maret itu berarti dia hanya bisa menilaikan karyanya itu atau istilahnya publikasi pengembangan dirinya di bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Yang jadi masalah kan gini Bu Reni, ada beberapa kegiatan itu selesainya di bulan Oktober dan di bulan November. Padahal ketika kenaikan pangkat atau istilahnya pak tahunan ini dimulainya di bulan Oktober atau di bulan November saat ini. Jadi kan istilahnya belum sempat membuat laporan tapi tidak bisa dinilaikan. Itu bagaimana solusinya Bu Reni? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyanya apa Pak? Karyanya? Misalnya PD Bu, misalnya PD, misalnya kan kayak, misal saya ya ini, saya selesainya kemarin itu untuk upskilling itu baru bulan akhir November. Padahal saya naik pangkat di bulan kemarin itu Maret 2021. Oleh karena itu kan berarti nilai yang saya miliki di PD itu tidak bisa saya nilaikan di bulan 2021. Karena yang bisa dinilaikan hanya Januari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan, misal saya memiliki, misal ya, saya beberapa artikel dan lain sebagainya karena terlalu lumayan, akhirnya kan saya simpan itu untuk di kenaikan pangkat berikutnya. Karena kan pasti hangus. Kenyataannya akhirnya ada kebijakan seperti ini kan merugikan dalam artian ketika saya memiliki karya akhirnya tidak bisa dinilaikan. Itu saja Bu Reni. Pak Widiat Moko, mohon maaf, ini bukan suatu kebijakan, tapi ini adalah regulasi. Jadi dari buku 4. Kalau nanti saya menyampaikan hal yang salah, itu nanti saya juga bersama teman-teman itu menandatangani fakta integritas. Jadi Bapak, karena nilai PAK itu sampai Desember 2021, itu sesuai dengan regulasi karya yang dinilai itu mulai Januari, begitu Pak. Kalau nanti kami menambah-nambah, nanti akan tidak ada kejelasan aturannya Pak. Jadi karena Bapak sudah naik pangkat, diikhlaskan. Dan karena Bapak sudah biasa, sudah biasa berkarya, pasti tetap bisa berkarya yang lain lagi. Begitu Pak, nanti akan menjadi bias ketika nanti hal-hal seperti itu kemudian tidak sesuai dengan regulasi. Begitu ya Bapak, terima kasih. Makasih Pak Widiat Moko, berkarya yang lain pasti bisa. Alhamdulillah, sekarang dibalik Pak Widya, alhamdulillah sudah naik, begitu. Ya, supaya Bapak menjadi makin senang. Baik. Ya, begitu. Sekarang Ibu dari SMK 1 Wonosari, dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu. Suaranya terdengar nggih? Terdengar, nggih. Ya, saya mewakili koordinator PKB dan Bapak Kepala Sekolah. Ada 3 pertanyaan Ibu, mohon maaf. Yang pertama,
untuk PAK tahun 2020 yang kemarin ada problem di mana kepala sekolah kami tidak mengajar. Jadi jam mengajarnya 0. Jadi yang kami lampirkan di bupaknya hanya PKKS-nya, tidak dengan PKG guru. Nah itu menyebabkan PKK-nya kan jadi tidak ternilai. Yeah. Nah, setelah kami komunikasikan dengan Balai Dikmen menyarankan kami untuk mengajukan double untuk tahun ini, jadi tahun 2020 dan 2021 untuk yang bersangkutan. Nah, untuk itu dengan double-nya itu karena beliau memang tidak mengajar dan tidak punya PK guru, apakah kami tetap mengajukan hal yang sama kan berarti untuk pengajuan yang kemarin dengan yang sekarang, apa yang kemarin sudah biarkan saja terus kami hanya mengajukan yang 2021 begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi sudah Ibu Reni jelaskan untuk laporan PI itu kan nilainya angka kreditnya 0,17 per laporan. Iya. Laporan yang dimaksud ini laporan objeknya, maksudnya siswanya misalkan atau mahasiswanya atau laporan yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Ya. Laporan objeknya, Bu, ya. Objeknya ya. Membimbing 4 orang berarti 4 laporan. Iya. 0,17 kali 4 kan? Iya, iya. Oh iya. Iya, iya. Begitu. Kemudian untuk yang PKG tadi ya kalau memang tahun lalu tidak ada nilainya kan tidak bisa dinilai kan Bu ya. Iya. Berarti saya anggap kan sama saja menilaikan yang sekarang. Karena kalau dulu nggak ada kok kemudian ada itu ya. Lucu. Ya, sih begitu. Untuk tahun ini kan menilaikan yang 2021 saja. Iya, iya. Kemudian tetap ininya ya karya-karyanya yang dulu kan belum dinilai. Karya-karya yang tahun lalu tetap dinilaikan ya Bu ya. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeti. Sekarang Ibu Bambang Lipuro, siapa ya Ibu? Nepangaken Ibu, saya Bu Ratna Anggraini saking SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Jadi nderek bertanya Ibu, nyuwun sewu tadi Ibu diaturkan menawi buku laporan penelitian ber-ISBN itu harus disertai dengan surat keterangan dari BNSP ngaten nggih Bu. Nah, menawi belum ada suratnya, apakah boleh dinilaikan untuk menjadi buku pendidik ber-ISBN saja? Yang ketiga, kebetulan teman saya itu PTK-nya tahun kemarin belum dinilaikan, kemudian tahun ini jadi dinilaikan. Nah, menikah cover dan lampiran itu tetap tahun lalu atau diganti tahun ini? Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Anggraini ya. Ibu Anggraini untuk karya tahun lalu yang belum dinilaikan dan masih berhak dinilaikan, silakan dinilaikan, tidak perlu mengubah tahunnya ya. Karena kalau berubah nanti menjadi tidak sinkron dengan isinya, begitu ya, Ibu ya. Kemudian untuk buku tadi, untuk buku penelitian penelitiannya sudah jadi ya. Buku penelitian ber-ISBN sudah jadi. Oke, karena yang ya, oke. Nanti saya berdiskusi dulu dengan teman-teman ya, Ibu ya, karena saya tidak bisa menentukan secara pribadi ya. Untuk hal itu akan saya catat ya, Bu Anggraini, Bambang Lipuro, matur nuwun. Karena nanti kalau jurnal kami juga perlu waktu lagi untuk publish kan Bu, jadi tidak bisa dinilaikan di tahun ini kan. Oh iya. Iya. Menawi saged dinilaikan di buku pendidik ngaten itu. Nggih, matur nuwun Bu. Oke, nggih, terima kasih Ibu Daima. SMA Negeri 1. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, ini saya mau bertanya
Untuk yang pertama, melanjutkan dari pertanyaan Bu Ratna Anggraini dari Bambang Lipuro tadi, untuk PTK yang tahun lalu yang belum dinilaikan, itu apakah perlu diseminarkan lagi atau cukup surat keterangan dari kepala sekolah bahwa itu belum dinilaikan? Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, apakah untuk pembuatan modul handout itu seandainya belum bisa naik pangkat, apakah setiap penilaian 4 tahunan dapat membuat modul terus-menerus, Bu? Oke, baik. Kemudian satu lagi, Bu, ada titipan dari teman. Tahun kemarin teman saya itu menilaikan PTK 2. Tapi yang dinilai hanya 1. Tetapi di situ tidak ada penjelasan PTK yang sudah nilai mana, yang belum dinilai yang mana. Nah, itu sebaiknya pripun nggih, Bu? Solusinya bagaimana nggih? Oke. Matur nuwun Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ibu Daimah, terima kasih. Untuk PTK yang sudah diseminarkan belum sempat dinilaikan, ya tidak perlu diseminarkan lagi, Ibu, ya. Ya, disertai saja surat keterangan dari kepala sekolah bahwa itu belum dinilai, dan mohon dicek selengkap-lengkapnya aja lampirannya. Kemudian untuk modul atau diktat, apakah setiap tahun boleh menilaikan? Boleh, silahkan menilaikan sepanjang modul itu sesuai sistematik isinya, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Tentu kalau sekarang sudah masa seperti ini kok modulnya jadul, kayak kurikulum lama, berarti kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan ada surat keterangan bahwa itu benar-benar dipergunakan di sekolah. Gitu ya Ibu, ya Ibu Daimah. Kemudian untuk PTK, ya untuk PTK, beliau sudah naik pangkat belum, Bu? Belum, Bu. Beliau belum naik pangkat ya. Belum naik pangkat, cuma menilaikan tapi belum, hanya menilaikan 2, tapi ada penjelasan yang 1 itu dapat nilai 4. Harusnya kalau dinilai itu kan nilainya 8 gitu, tapi nilainya itu hanya 4. Tapi tidak diberi penjelasan PTK mana yang sudah dinilai dan PTK mana yang sudah belum. Ya, oke Bu, saya tidak bisa menjawab. Silahkan melaporkan melalui Baldik jika ingin mengetahui PTK mana yang belum dinilai ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Daimah. Satu lagi ya Pak Tukiman ya. Setelah itu akan dilanjutkan secara teknis. Ibu Amrwani. Sugeng siang. Sugeng siang Ibu. SMA Bukri Bangun.